sahabat obrolan ibu-ibu. Senang sekali saya Teresa Wina dan rekan saya Giovanna Sagita bisa menjumpai kembali Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kali yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menyelamatkan bumi, mencintai lingkungan dengan membuat ekoenzim. Lalu kita sudah sedikit cerita tentang bagaimana nanti ekoenzim itu bisa dibuat macam-macam. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bicara apa saja yang kita bisa buat dengan ekoenzim. Ya, Gio, siapa yang nanti akan memberi inspirasi tentang itu semua? Ya, nggak sabar ya Wina ya. Kita di episode kali ini akan langsung praktek bagaimana sih panen ekoenzim dan membuat produk-produk dari ekoenzim yang katanya banyak sekali manfaatnya ya Wina ya. Kita langsung panggil saja narasumber kita hari ini, Ibu Juliana Ojo. Halo. Beliau Halo adalah Wasekjen dari Komunitas Ekoenzim Nusantara. Terima kasih Ibu Juliana sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga untuk penonton ibu-ibu obrolan ya. Obrolan ibu-ibu. Ya, oke. Jadi kita yang lalu kan kita sudah bikin tuh belajar cara bikin ekoenzimnya. Hari ini kita mau belajar panennya. Kita mulai dari panen kah? Oke, nah ini dia. Ini salah satu yang sudah mau dipanen ya. Ini bikinnya kapan? Coba lihat di sini. Oh, tanggalnya 22 Februari waktu HPSN kemarin ya. Makanya sudah bisa dipanen di bulan Mei. Kan 3 bulan ya masa untuk pembuatannya. Jadi lihat nih, begitu luar biasa rumus yang sederhana dari Dr. Rosukon sebagai penemunya. Ini bisa menghasilkan untuk apa ya? Yuk kita lihat. Seperti apa hasilnya ini? Dari yang kemarin buah 1, 3, 10 ya, Bu? Ya betul, 1, 3, 10. Wah, hebat, masih ingat ya. Jadi teman-teman satunya apa? Ya, Bu? Satunya gula kalau tidak salah ya, Bu ya. Kita pakai gulanya gula merah atau molase ya. Kemudian tiganya kulit bahan-bahan organik kita. Betul ya, yang belum dimasak sayur, ya, yang tidak busuk bersih. ya. Oke, dan terakhir 10 bagian air. Ya, jadi maksimal 60% dari wadah airnya ya. Nah, ini kita pakai setengahnya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa nih. Wow. Nah, ayo teman-teman bisa lihat nih. Seperti itu ya, Bu. Nah, seperti ini ya. Oke, ada putih-putihnya sedikit, nggak apa-apa. Ini artinya itu, ada jamur raginya yang memang bagus juga untuk kulit ya. Tapi beberapa untuk yang mungkin kulitnya sensitif ya, jangan langsung, ini kan bisa disebut sebagai masker wajah. Biasanya kita akan ambil, cukup pakai telapak tangan. Nah, jadi seperti ini. Nah, boleh dicoba dites di tangan dulu. Kalau tidak gatal, maka boleh pakai di wajah. Ini yang disebut sebagai masker wajah. Kita suka nungguin banget ya yang seperti ini. Nah, seperti ini dan dibiarkan, nanti dia akan lebih segar, lebih putih dibanding yang sebelahnya. Lalu dia juga akan lebih kesat gitu loh, lebih halus ya, dan lebih bersih. Iya, betul. Jadi munculnya di awal panen ini ya, Bu? Iya, biasanya ada yang muncul, ada yang enggak. Jangan khawatir, ya kan? Mau coba ya, Ibu ya. Iya, telapak tangan. Lapisan atasnya ya, Bu ya? Lapisan atasnya aja. Oke. Ini sudah terangkat. Iya, hari ini kita coba di tangan aja ya. Nah, jadi kita biarkan begini sudah, baru terakhir nanti kita cuci, kita bilas. Nanti dibedakan. Sambil nunggu ya, nanti kita bedain sama sebelah. Oke, sambil nunggu lagi. Yuk kita lihat. Hasilnya ini kan pasti ada ampasnya, ada juga ini ya, airnya, cairannya. Paling gampang adalah menyediakan wadah seperti ini. Kemudian kita berikan saringannya ya. Kita tinggal saring, kita tahan ini ya. Boleh kita tahan supaya tidak banyak ampasnya yang keluar. Nah, ini saya banyak ada petikan tauge juga ya, makanya putih-putih itu jadi bukan cacing ya. Oke. Nah, wanginya gimana nih? Nah, jadi kalau ada yang punya alat pH, boleh dites, itu biasanya kurang dari 4 baru berhasil. Atau dari asam ya, Ibu? Betul. Atau aromanya nih. Coba, ini bukan busuk ya aromanya, tapi lebih ke asam gitu ya. Jadi kayak rujak cuka yang asam banget. Nah, itu berarti sudah berhasil. Nah, sampai kurang lebih lihat airnya habis, lalu ampasnya kita masih ada di sini. Oke, kita lihat ampasnya masih di sini ya. Nah, tergantung apa yang kita masukkan, maka warnanya juga seperti apa. Lalu gulanya, gula merah kah, gula Jawa, atau molase yang kita masukkan ya. Maka bisa berbeda. Nah, baru ampas ini nanti kita akan saring ya. Tapi sebelum kita saring, kita mau bikin sabun dulu ya. Oke, boleh Bu Juliana. Nah, hari ini manfaat pertama yang kita akan buat adalah sabun. Kita simpan dulu.
kita akan buat sabun, ya. Nah, ini teman-teman, kalau sudah panen seperti ini, jangan lupa ditutup ya. Kita pastikan tutup sampai sudah tidak ada lagi, ibaratnya tidak ada lagi yang sudah mau diperas, maka kita tutup rapat. Jadi ini bisa disimpan, ini awet loh, ini lama sekali. Jadi hasil panennya, hasil panennya ini ya. Ini baru yang cairannya. Tadi yang ampasnya kita belum lakukan. Nanti step kedua ya. Oke. Jadi kalau teman-teman belum mau pakai, kita mau yang penting panen dulu, maka simpan seperti ini. Atau langsung masukkan ke botol-botol. Ya. Nah, hari ini kita mau buat sabun ya. Sabun. Iya. Oke. Tapi sebelum bikin sabun, kita mau pisahkan dulu. Nah, 500 ml-nya Sampai di sini. 500 ml kita pakai untuk ekoenzim ya. 500 ml. sini. Ya. Oke. Nah, kita mungkin pisahkan dulu ke sini ya. Karena ini mau pakai juga 500 ml, kayaknya ini kebanyakan ya. Ini yang nanti untuk campuran sabun ya, Bu Iya. Juliana. Oke. 500 ml. Lagi kita mau bikin. Ya. Oke. Nah, simpan. Sisanya bisa untuk manfaat yang lain. Oke. Oke. Taruh apa? Nah, untuk bikin sabun bagaimana caranya? Oke. Sebelum sabun, kita juga masih akan buat yang lain-lain nih. Ya. Aneka macam produk ya, Bu ya. Sebenarnya ada 33 manfaat loh. Sebenarnya 33. Wah, Boleh ada banyak yang bilang jutaan manfaat loh. Wah. Jadi hari ini tapi kita menyingkat beberapa waktu, aja ya. beberapa saja. Mungkin kasih spill dulu sedikit, Bu. Oke. Oke. Di sini Bu Juliana sudah menyiapkan 1 botol untuk P3K. P3K. Untuk keperluan P3K. Ini maksudnya untuk antiseptik gitu ya, Bu? Iya, betul. Nanti kita akan buat itu oke. ya. Lalu ada apa lagi nih, Wina? Untuk pijat urut. Wah, ini yang pegel-pegel. Untuk pijat Pegel-pegel, urut. kepala pusing. Lalu ini ada juga untuk keperluan kumur-kumur dan pasta gigi ya, Bu Iya. Juliana? Sikat juga ya. Iya. Ini kita udah sediain sikat gigi juga. Lalu ada untuk keperluan Cleaning. Berarti untuk apa pel Ya, gitu-gitu buat ya. buat Untuk lap-lap lap-lap, meja ya, untuk kebersihan dapur. kebersihan ya. dapur. Yang ngepel ada lagi satu di situ. Oke, baik. Lalu ini ada bisa diolah untuk kegunaan ya? pupuk. Iya. Ya, kegunaan pupuk. Lalu kemudian ini ada untuk super pel, ibu-ibu bisa menggantikan sabun pel yang kita biasa Iya, pakai ya, Bu jadi Juliana. Ibu-ibu yang sudah bikin ekoenzimnya siap-siap, nanti kita bisa buat untuk super pelnya ya. Dan juga ada multifunction. Yang terakhir multifunction ya. Multifunction bisa untuk apa aja? Macam-macam nih. Bisa dari anti radiasi ataupun yang buat Di sini ada anti sumbat juga, Bu Juliana. buat selokan misalnya atau untuk WC ya. Wah, macam-macam sekali. Banyak manfaat. Oke. Bisa untuk bersihin dapur, juga bersihin sayur-sayuran ataupun buah-buahan ya. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahan sabunnya ya. Nah, sekarang bahan-bahannya sabun itu apa aja ya? Nah, sebelum kita bikin sabun, kita harus tahu dulu dong sabun yang kita pakai selama ini tuh sabun yang seperti apa. Dan kita ingin mengurangi sabun yang kimia, betul? Ya, Bu. Nah, jadi sabun yang kita buat ini adalah sabun yang ramah lingkungan. Jadi semua limbah air yang setelah kita pakai sabun ini keluar sampai ke kali, sampai ke got, sampai ke laut, itu semua adalah yang lebih baik lagi. Iya. Makanya selain untuk yang ramah lingkungan, tentu juga ramah di kulit dan juga ramah di Ramah di kantong. kantong ya, sangat ekonomis harganya. Paling Karena penting apa itu ya? buat ibu-ibu. Oke, sekarang kita lihat bahannya apa sih ya. Oke, nah teman-teman pernah dengar bubuk MES nggak sih? Metil ester sulfat. Itu Jadi MES gitu ya. makanya disebut bubuk MES. Jadi teman-teman bisa lihat di toko online, semua juga ada ya, bubuk MES sabun nanti akan keluar ya. Dia seperti ini ya, memang karena ini sisa dari kelapa ya. Teksturnya kayak gini ya. Oh, sisa kelapa. Ya, Berarti ini jadi- juga alami ya, Bu? Iya, memang sudah diproses ya. Jadi bukan dari Iya. kelapa kita bisa bikin sendiri, tapi ini diproses yang mana kita bisa jadikan untuk sabun. Nah, untuk mudahnya kita sudah rendam terlebih dahulu tadi malam ya. Jadi kita pakai berapa? Kita akan pakai bubuk mesnya itu 100 gram 100 gram. yang sudah direndam dulu tadi malam supaya lebih cepat prosesnya ya. Dengan menambahkan 200 mili air. mili air ya, yang mana airnya kita pakai air destilasi
Yang kali ini kita pakai air destilasi Cleo ya. Air Cleo ya. Nah, lalu 300 ml air Cleonya lagi kita akan panaskan ya. Jadi total airnya 500 ya. 500 ml. Oke, airnya 500. Nah, boleh diatur. oke, tolong dibantu aduk yang dari tadi malam itu seperti apa. Kita akan pakai, sebaiknya memang Sudah pakai lembut. yang stainless ya, baskom ataupun ember juga boleh. Ya, kalaupun enggak, kita pakai wadah yang sudah kita tidak begitu pakai lagi ya. Nah, setelah diaduk, Oke, Kak. ya kita Segini nggak aduk-aduk, apa-apa? nanti Kita tuang ya. kita panaskan, Udah. dia akan Tuang aja. hancur meleleh ya. Mash dan air. Oke, ini adalah campuran pertama ya, bubuk mash dan air yang mana kita nggak pakai kompor nih ya. Jadi kita tuang dulu sedikit supaya itu sayang ya. Nah, Tuang pakai air. biasanya kita Panas pakai kan? kompor juga ya. Jadi semuanya dimasak di kompor, tapi kali ini kita tidak pakai kompor-komporan nih di sini. Lalu bagaimana dong caranya? Oke, sisa yang 300-nya tadi kita langsung tuang. Panas. Ya. Langsung tuang air panasnya ya. Jadi Ini harus ya. panas mendidih nih. Ini jadi tadi baru mendidih. Yuk kita aduk. Airnya Tuang itu dulu. harus air distilasi ya, Bu Julia? Iya, airnya kita pakai air distilasi ya, supaya tahan lama dan juga lebih cocok untuk di kulit kita. Nah, seperti ini. Panas-panas kita cepat-cepat aduk ya. Pastikan bubuk mashnya itu sudah mulai larut dan juga lihat, sudah mulai ada busanya loh. Oh, Ya. diaduk. Oh iya, Jadi sebentar. sebenarnya ini adalah bubuk mash yang bisa jadi sabun itu sudah dipakai banyak orang ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang pakai biji apa itu yang untuk cuci baju kain batik katanya. Lerak-lerak itu Iya, ya. itu juga sebenarnya setelah diaduk dengan air sudah bisa jadi sabun. Tapi kali ini kita akan tambahkan eco enzim nih untuk ibaratnya boosternya atau untuk tadi kebaikannya untuk apa? Iya. Karena kita tahu eco enzim itu ya dia adalah enzim yang baik untuk kulit, ternyata juga bagus untuk tanah, air dan udara. Jadi cocok Makanya untuk kita campuran akan sabun juga ya, Bu? tambahkan di sabun kita ini. Kali ini kita hanya membuat sabun cair. Nanti berikutnya silahkan lihat di YouTube Eco Enzim Jogja. Jadi kita ada Eco Enzim Nusantara yang di Jogja yang menjadikan tim sabunnya membuat acara sendiri waktu itu dan dipublikasikan di YouTube kita ya. Jadi silakan Jadi teman-teman yang ingin macam-macam belajar. sabun yang lain. Ya, ada Tinggal sabun ikutin batang. step-stepnya ya, Bu. Iya, ada sabun batang, ada sabun cair, semua ada di sana. Nah, sambil kita menunggu ini, karena kita tidak pakai kompor ya teman-teman, jadi kita pastikan bubuknya halus. Harusnya di kompor sambil diaduk ya. Iya, pelan-pelan diaduk terus ya. Jadi memang dia akan muncul busa ini, nggak apa-apa. Sambil kita tambahkan garamnya. Nah, kita Garam pakai ya. garam. Garam ini sebaiknya garam krosok ya. Lalu 10 gram saja yang sudah direndam lagi dengan air. Dan kita pastikan tidak ada endapan kotornya ya. Mungkin harus diaduk dulu. Saringannya boleh minta. Saringan. yang Saringannya ini, nggak saringan. Yang kecil kah? Nggak bisa, nggak apa-apa. Tadi udah saringannya. Pastikan tidak ada kotorannya. Yuk kita saring di sini. Oke. Itu airnya juga harus air Cleo gitu. Airnya Iya, sama air sama destilasi ya. semua bahannya ya. Betul, ya. Oke, maka dia akan lebih mengental Taruh sini aja deh. karena garam ini Tuh. fungsinya lebih untuk mengentalkan ya. Oke. Nah, sambil kita menunggu pengadukan ini dan terakhir nanti setelah agak lebih dingin, suam-suam kuku boleh kita tambahkan eco enzim yang kita tadi ya panen ya. Jadi hari ini kita udah panen itu mau jadiin apa aja. Nah, hari ini tadi Ibu Yang Gio udah macam-macam ini bikin tadi ya. persiapannya dengan botol-botolnya. Jadi ibu-ibu boleh siapkan botol-botol yang bekas juga nggak masalah, asal ditulis nih manfaatnya untuk apa. Ayo kita mulai masukin nih. Ya, Bu. Yang ini ke sini ya. Ya, jadi Satu yang persatu pertama ya, Bu, kita ya. masukin dulu nih semua ke botol ya. Setinggi dipegangin. apa? Kita bikin setengah aja deh ya. Kalau ini Setengahnya. 125 mili. Oh, setengahnya botol. Kurang lebih 3/4 boleh, tapi karena kita kan mau bikin Pegang fermentasi ini aja, kedua. pegang. Kita mau Potong. bikin fermentasi Oh, ini. kedua ya. Iya. Kalau bikin fermentasi kedua artinya apa? Sampai Kita mau batas. bikin Sudah dia label lebih lagi wangi. kan? Oke, cukuplah segitu biar ada. Cukup. Oke. Nanti kan kita mau bikin fermentasi Kakak kedua ya. Sudah. Semua botol kita isi. Kemudian Jadi ini. ibu-ibu kalau sudah panen, punya botol apa aja yang bekas setelah dicuci bersih, silahkan masukkan semua eco enzimnya ke dalam botol. Ya, jika ingin Dicat urut. lebih wangi lagi, maka bisa tambahkan rempah-rempah ataupun, nah nanti kita coba di sini ya. Kita hari ini persiapkan apa ya? Ada. Wah, macam-macam Oh, Bu Juliana. Oke, yuk kita lihat dulu sambil mereka menuang. Di sini kita sudah siapkan pandan,
serai, lalu ada Daun mint. lemon, kemudian daun mint, juga ada yang tajam nih, seperti daun bawang dan cabai ya. Kulit bawang. Oke ya, di sini ada bawang-bawangnya tuh, juga ada ya, kulit-kulit untuk nanti daun ya? bawang putih sama bawang merah. Yang Untuk botol pel, ini dulu nanti Kak? aja. Sama, semua diisi aja Semua sampai habis diisi, semua. oke. Oke, hari ini kita habiskan dulu 500 ml yang kita udah siapkan. Oke, lagi. kasih lebih banyak nggak apa-apa Ini- nih. Tadi ini kan hasilnya masih multifunction. banyak, ya. Oh, Nanti oke. kita tambahkan lagi. Oke. Oke, stop. Ya. Oke, kita mau bikin lebih banyak ya. Kenapa? Kalau ngepel kan pasti banyak ya, minimal 1 tutup Tadi botol. sisa di- Nah, jadi Tadi kita bikin isi lebihnya lebih ada di banyak. sini. Oke, yuk Bu Gio, bantu kita nih. Oke. Ceritanya mau bikin pel. Yang Kalau mana pel dulu? biasanya itu pel yang paling besar ya. Kalau pel itu kita mau bikin banyak serai kali ya. Ya. Iya, biasanya iya, serai, biasanya. biar apa serangga-serangga nggak mendekat ya, Bu betul. ya. Ayo Semua. kita masukin ya. Ini yang namanya Serai. fermentasi kedua. Jadi Berapa kita akan banyak, Bu tambahkan Juliana? kurang lebih 10% dari hasil ekoenzim yang kita mau masukkan. Lalu kembali lagi kalau fermentasi kedua maka botolnya jangan penuh-penuh ya diisinya. Lihat masih sisakan ruang karena namanya juga difermentasi ulang ya. Oke. Oke, biasanya kita akan pakai 1 bulan. 1 bulan baru bisa dipakai untuk tambahan rangsangan wanginya ya. Kalau enggak kan iya, kurang iya. wangi katanya Supaya ya. aromanya lebih. Eh, satu bulan didiamkan, Ya. ditutup. Oke. ini Nah, yang ini sudah selesai ditutup. Oh, kita tutup ya. Kemudian kita mau bikin yang lebih wangi lagi yang lain nih. Contohnya daun mint. Nah, kalau kumur-kumur mint berarti biasanya kita untuk sakit tenggorokan kumur. atau kayaknya udah mulai nggak nyaman buat bernafas ya. Mungkin pilek ataupun batuk. Maka yuk kita siapin kumur yang pakai daun mint nih. Kita masukkan Nah, daun mintnya ya, Bu. Jadi kita bisa sikat gigi. Coba Bu Wina tolong. Nah, jadi kita sikat giginya. Nah, ini kan botolnya botol spray ya. Jadi tinggal di spray saja. Di sini Iya. langsung ya. Tinggal di Gimana spray. caranya tuh, Bu? Oh, nanti pakai ditutup dulu. Nah, atau saat kumur-kumur nih. Biasanya orang Jepang kalau pulang rumah selalu kumur-kumur loh, Ibu-ibu. Oh. Jadi supaya apa? Jadi tenggorokannya itu biar bersih dari udara luar. Maka biasanya kita bisa pakai gelas, isi setengah gelas air, maka bisa kasih beberapa, kalau misalnya kumur sih boleh dibuka spraynya ya, jadi dia keluar airnya lebih banyak. Atau mau pakai spray, kasih 5 atau 10 spray tidak apa-apa. Berarti Kalau ini untuk nanti sikat gigi spray juga ke sama. sini. Basahi sikat giginya dulu, lalu tinggal di spray ke sikat giginya. Lalu sikat seperti biasa. Atau mau ditambahkan pasta gigi Bapak Ibu yang ada di rumah ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk nggak usah banyak-banyak, menghemat pasta gigi di rumah ya. Cukup setengah biji jagung, lalu disemprotkan di sikat giginya. Tapi sikat giginya udah dibasahi ya, baru kita mulai sikat gigi. Nah, kumur-kumur ini kita pakai terus ya. Atau bahkan kalau yang lagi batuk pilek, itu bisa pakai baskom dengan air hangat. Kita kasih 1 tutup botol ekoenzim, lalu kita tutup. Jadi Hirup kayak sauna ya, uapnya gitu ya, Bu, ya. Jadi langsung plong loh untuk hidung kita ya. Jadi Nggak boleh perlu dicoba. makan obat kimia ya. Ya, jadi kita mengurangi yang kimia dan ini apalagi sudah ditambahkan dengan daun mint. Jadi biar lebih seger. Iya, ini Oke. 1 bulan juga. 1 bulan. Jadi semua ini kalau mau difermentasi ulang, maka pakai 1 bulan. Nah, Oke, kemudian tadi mungkin kita pakai lagi yang multifunction nih. Tadi kan multifunction itu Multifunction. contohnya buat cuci atau rendam buah-buahan, sayuran yang kita beli dari pasar. Kita kasihin pandan yuk. Nah, jadi aromanya biar berbeda ya. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau pakai apa lagi sebagai anti radiasi, biarkan dia dalam keadaan tertutup di dekat laptop ataupun komputer yang kita suka pakai ya tiap hari ya. Canggih juga ya, Bu, Sebagai ya. Bisa anti jadi radiasi. anti radiasi ya. Iya. Yang ini jadi- warnanya bisa ya agak tergantung Coklat sebenarnya. bahan yang kita ini pakai pakai, gula apa? lalu gulanya. Nah, itu pakai gula merah, ya kan? Oh. Jadi kalau gula merah pasti warnanya lebih muda. Jadi warnanya lebih muda. Oke. Nah, kemudian ini juga dibiarkan untuk pakai apa lagi nih? Bisa untuk misalnya mau tuang ke WC selokan kita ataupun yang lagi mampet-mampet boleh Itu silakan. untuk yang Itu yang mana itu, Bu? multifunction ini jadi banyak banget fungsinya. Ini masih Oke. ada pijat urut. Nah, jadi ibu-ibu kadang-kadang kita kan suka pegel-pegel ya tangan juga. Nah, coba deh. Habis macet di jalan. Iya. Ini Ya, pakai kita pakai boleh pakai kayu putih ataupun fresh care yang kadang-kadang yang botol roll on-nya itu kan sudah tinggal setengah, kita Yang bisa seperti isi ini. dengan Oke. betul, dengan
ekoenzim. Jadi Ini sekarang kita bisa Jadi boleh setengah-setengah ditambahkan ataupun ya, Bu, ditambah. ya? Iya. ditambahkan. Kalau ditambahkan. Kita nanti coba ya bagaimana rasanya. Oke. Berapa tetes kira-kira? Mau Belum tahu. 3 tetes, 4 tetes juga boleh, nggak perlu banyak ya. 1, 2, 3. Iya, Oke. coba ya. Oke. Terus ditutup dan dikocok sebentar. Oke, kita sambil tunggu nanti Masih kita ada coba lagi. semua ya. Masih ada 2 lagi nih. Apa lagi ya? Ada yang kita mau Pupuk buat. sepertinya nih, Bu. Ada nih. untuk bersih Nah, untuk dapur, bersih-bersih untuk dapur. P3K. Ibu-ibu yang udah nanti panen, kita ngelap kompor itu paling sebel banget kan? Nah, Iya, terus berminyak, lap-lap Bu. meja makan, habis berantakan semua itu seperti apa? Apalagi bekas yang itu ya, makanan daging ataupun ikan itu kan amis banget ya. Iya. Jadi, ayo kita masukin tambahin lemon ya, tambahin Wah, lemon lagi. Nanti kita lemon khusus. spray, basahi lap basahnya itu. Jadi lap meja kita basahi, lalu kita kasih spray di meja-meja kita itu sama di kompor kita. Ini kulit Spray lemon ekoenzim. dipotong-potong. Iya, ya. Oh, tinggal ini kulitnya saja ya, Bu. Tipisnya ya? aja, terus tinggal dilap. Wah, pasti jatuh cinta banget loh Iya. sama ekoenzim ya. Buktiin sendiri di rumah. Oke, nanti Maksudnya kasih komen Nanti dicoba. apa Daya hasilnya. membersihkannya ya, Bu ya. Itu Betul, bagus ya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi nih sekarang. Mm-mm. Cuman beli gulanya aja dan makan buah lebih banyak ya. Iya. Oke. Nah, Berikutnya ini masih ada. Masih ada ya, Ternyata, P3K. ya. Oh, pupuk. yang pupuk dulu kita bikin ya. Mm-mm. Ternyata pupuk itu memang kita kan biasa beli media tanam ataupun kompos. Kalau teman-teman bisa bikin kompos sendiri, kenapa tidak ya? Oke, nah kali ini kita buat dengan pupuk cair yang dari ekoenzim. Ya. Ya, kita tambahkan lagi untuk pupuk yang lebih jos lagi ya, terutama untuk tanaman yang suka digigitin semut lah ya. Iya, Ataupun Hama-hama yang gitu suka ya. hama-hama yang datang. nakal itu, kita kasih apa nih? Bawang sama cabe ya. Kulit bawang Tuh lihat, merah. kulit bawangnya, Waduh. kulit lalu ada cabenya, cabai yang seperti ini biar mantep banget. Ayo kita masukin. Nah, kalau udah cuci tangan ya Bu. Ini serangga-serangga. Nah, setelah itu biarkan dia terfermentasi atau yang apa ya, sambiloto lah, atau pokoknya daun-daun yang pahit-pahit itu silahkan masukin ke sana. Oh. Nah, baru nanti Bu Wina tolong. Nah, ini pakai botol spraynya Nah, ya. ini. Ini kan biangnya ya. Jadi kita bukan berarti langsung semprot nih, begitu enggak. Oh, ini masih Ya, biangnya Jadi ya, tidak Bu. kejam-kejam amat. Nanti langsung Lamanya. mati tanamannya. Jadi hati-hati ya teman-teman, bukan berarti ekoenzim langsung ekoenzimnya yang kita masukin, enggak loh ya. Oke. Jadi Udah ini mulai masuk. didiamkan 1 bulan lagi, lalu nanti dimasukkan ke air ini. Iya. Berapa banyak Nah, itu, kira-kira? jadi Bu? Teman-teman, Kalau kita ini kalau kan- semprot tanaman kan seperti ini ya, bukan disiram ya. Jadi perbandingannya adalah 1 mili dibanding 1 liter. Nah, kali Oh. ini karena kita punyanya yang kecil, berarti ini Tuh, 500 mili ya. mili aja itu, Berarti Bu. kita cuma pakai 1 mili, dikit banget kan? Gak perlu 1 banyak-banyak satu loh. tetes gitu 1 kayaknya. mili itu berarti setengah mili bahkan ini ya, setengah mili itu. Ini tadi Jadi- untuk kegunaan pupuk ya, Bu ya. Iya, jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam air yang sudah Dalam disiapkan sini. untuk menyemprot. Baru disemprotkan. Itu Ya. bisa setiap hari dipakai boleh ya, Bu? Aman buat Biasanya tanamannya. kita seminggu 2 kali, seminggu 3 Oh, kali seminggu masih 3 oke kali. ya. Jadi asal tidak banyak-banyak ya. Oke. Baik, Jadi baik. ekoenzim itu bukan Satu berarti lagi. banyak, cukup sedikit aja ya. Dan dia harus dalam partikel yang kecil. 1 banding 1 liter tadi ya. 1 mili dengan 1 liter. Iya, pemakaiannya irit banget ya, Bu ya. Nah, dari tadi sudah dicampur. Nah, yang ini kita akan Iya. buat yang murni, yaitu untuk Oh. P3K. Untuk kalau sampai ada kejadian di dapur, sampai kita barangkali Keiris. iya Oh. teriris lah ya, atau kena luka bakar atau Antiseptik. ya. Jadi Panci kena air panas panas gitu. gitu, Oh, kan. iya. Nah, jadi kita cepat siram atau semprot dengan Hmm. P3K ekoenzim ini ya. Yang kali ini kita nggak pakai apa-apa ya. Hmm. Oke, kita udah bikin berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Ini 7 ya. 7. 7. Luar biasa ya, itu baru airnya aja loh. Kalau sama ini 8 anti radiasi. Nah, jadi kita boleh masukkan ke botol-botol kecil dengan judul manfaatnya supaya nggak kelewat gitu loh. Oh Nggak iya ya, saya punya tertukar. ini loh. Ibu Judira bawa yang ini contoh Oh iya. beras Ini bebas menarik nih, kutu. Bu. Gimana cara kerjanya, Bu, beras bebas kutu ini dengan ekoenzim? Oke. Kadang-kadang kita mau ngeluarin kutu dari beras kita itu suka susah kan? Betul nggak? Lari-lari. Nah, jadi biarin aja kita taruh 1 botol ekoenzim yang murni ini ya, nggak pakai air, nggak apa. Kita taruh di wadah misalnya ini ya. Oke, masukkan ini berasnya semua, lalu kita masukkan saja. Dalam keadaan terbuka, nanti dia langsung lari-lari sana, dia ingin keluar cepat dari sana. Oh. Ya, dan itu kalau ada kutu ya, kalau ada kutunya ya. Kalau misalnya enggak, ya udah
ini berarti masih bersih ya. Kita tetap taruh sini supaya menghindari sampai ada munculnya kutu ya. Nah, ini sudah dipakai teman-teman kita juga sudah lama. Ini warnanya bening Jadi sekali. ditaruh Iya, di wadah jadi beras. memang ya. tergantung saring-saring gitu kan? Gula yang kita pakai waktu itu memang kita pakai gula Jawa ya, gula aren. Terus kulit buahnya apa gitu. Tapi nggak ya, Bu, masalah, yang penting kan hasilnya ya. Terus ini Hasilnya kalau- asal bagus, wangi, tidak busuk, maka bisa dipakai untuk segala manfaat. Antisumbat ini sama yang tadi multifunction tadi ya. Oh, Jadi anti semua yang murni pakai ini ekoenzim juga ya, Bu? iya Atau bisa ampasnya? untuk kita ya mau dedek yang bagian halus. Nah, tadi mungkin ada yang bagian bawah, kadang-kadang kita bisa lihat ini yang ada nggak ya, mengendap yang lebih mengendap. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk tuang ke kali atau ke saluran air saluran gitu ya, air. Bu? Di cuci piring kita ya, yang kita pakai untuk cuci piring kita juga bisa pakai itu. Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Oh, Gimana bawa banyak iya. ada Nah, lulur. sambil ini yuk kita bikin ampasnya yuk. Ini Kita bikin ampasnya. Tadi kan ampasnya kemana nih? Kalau Tadi- airnya semua sudah kita buat, ampasnya kita bikin apa? Yuk kita bikin ampasnya Ya, dulu ya. untuk jadi manfaat. Nah, ini ampasnya sudah. Sudah banyak jadi. juga ampasnya. Oke, kita pisahkan dulu ya. Taruh di bawah aja boleh? Kita Nah, ini mau ampasnya. ya ampasnya jadiin satu. Ampasnya Kita- digabungin. Kita masukkan ke dalam wadah. Ya, seperti ini ya. Oh, itu ya. Oke, kita saring dulu nih teman-teman. Jadi ampasnya juga jangan dibuang, ya. Kita saring, lalu airnya masih ada kan? Nah, air yang paling muncul itu adalah air yang paling bawah, yang dedeknya tadi. Jadi itu masih bisa dipakai. Nanti kita lihat ya. Ini contohnya nih, Bu. Jadi ampas halus ataupun dia bagian dedeknya. Ini jadi Ini apa ya sayurannya ya? semua digabung nggak apa-apa ya, Bu digabung ya? aja semua. Nah, yuk ini contohnya Bu. Silakan diambil sedikit. Itu apa? Ampas yang Yang halus, Halus. kita taruh di sini ya. Pakai coel aja. nggak apa-apa ya. Iya, taruh di Oke. satu sisi tadi. Nah, Tapi tadi yang ini Ya, beda berarti loh beda yang ini. Tadi yang kita ini ya, pertama. sudah di ini ya. Ini adalah bagian aplikasikan. ampas halusnya. Kita ambil ini menjadi lulur ya. Oke, kita taruh di sebelah kanan, kita gosok-gosok. Lihat halus mana ya. Kita bisa bandingkan dengan bagian lengan atas kita ya. Iya, sahabat Sampai Opa habis. Ibu. Halus. Lebih putih nggak? Oh. Yang tadi yang awal itu aja udah beda loh, Bu. Iya kan? Tuh. Jadi ini Mirip. lulur alami, apalagi untuk waktu mandi itu kaki kita suka lupa Oh, kan, iya, suka nggak terlalu diurus. Nah kaki kita saat mandi kita lulurin ya. ngirit Nah. pembelian lulu, treatment ya, Bu ya? Tuh lihat, udah bagus kan, bersih. Kotorannya semua dakinya keluar nih. Oke, jadi nggak ada yang dibuang loh, semuanya bermanfaat. Ini Nah, yang udah dipisahkan. Jadi setelah di kita peras, kumpulin jadi ya. satu ya, Ibu ya? Ampasnya mengkering terus. ya jadiin satu, cuma segitu ya. Masih ada, Masih masih banyak ada, sih. masih ada. Lihat, jadi nggak ada yang dibuang teman-teman, semuanya kepakai ya. Untuk apa aja nanti kita lihat nih mau dipakai untuk apa. Oh, ini ada yang ikatannya sayur awal. Sayur Ini apa? potongan sawi. Nah, jadi aromanya tergantung yang kita Potongan masukkan di sawi. awal. Mau isinya apa? Buah-buahan lebih banyak pasti polling lebih kayaknya. wangi. Oh, Atau sayuran yang polling. lebih banyak. Nah, kali ini sepertinya sayuran ya. Sayuran kayaknya. Ini Iya. mungkin batangnya. Karena nggak mungkin Sauge dibuang juga sih. batang ya. kangkung. Nah, ada pepaya juga kan. Ada wortel segala. Nah, itu bisa ada kita daun. keringkan. Nah, seperti ini nih hasilnya. Ya, Oh. jadi ampas yang ini tadi kita keringkan. Yang Apalagi ini kalau tadi. ada serai nih, ada serai juga. Dijemur gitu ya, Bu ya? Betul, jadi kita jemur 2 hari bolak-balik. Hasilnya bisa jadi pewangi alami ya, ataupun bisa jadi pupuk nih, pupuk kering namanya ya. Oke, nah Jemurnya lihat. harus langsung matahari atau Iya, bolehkah lebih bagus. kalau yang kayak di Oh. rumahnya apartemen yang nggak punya balkon misalkan gitu Iya, ya. boleh? Iya, gimana cara ngeringkan, Mungkin Bu? akan lebih lama aja Oh, proses lebih lama. pengeringannya ya. Pokoknya sampai kering kayak gitu ya. kira-kira. Jadi kayak kerupuk nih. Nah, jadi penyimpanannya jadi nggak begitu susah ya. Kegunaannya apa itu, Bu, kalau ampas kering? Oke, jadi pertama untuk pupuk yang kering ya, kita pakai sedikit aja loh, nggak perlu banyak-banyak karena ini kan udah jos banget ya ibaratnya. Nah, juga bisa pakai sebagai pewangi lemari sepatu kita misalnya ya. Oh,
Jadi bau apek seperti di bawah wastafel kita. Jadi itu dari awal kita sudah taruh yang kira-kira nantinya akan bisa wangi ya. Jadi kita taburkan di beberapa tempat gitu. Betul, bisa juga begitu. Ataupun di yang pakai yang basah. Ampas basah juga dipakai, taruh di mangkok kecil seperti ini. Nah, taruh di bawah misalnya wastafel yang tempat cuci piring kita ini kok sering banyak kecoa ya misalnya gitu ya. Maka kita taruh ini. Tapi ini ada masa pakainya ya. 3 hari maksimal 1 minggu dia harus sudah diganti. Karena masih basah tadi. Iya, ya. Kalau yang kering dia masih tahan lama. Nah, jadi rumah kita segalanya aman nih, bersih dan steril bisa ya. juga nggak Bu buat ngusir semut-semut, kan biasanya banyak ya Bu sekitar meja makan. Ya, kalau ngusir iya, tapi bukan berarti bunuh ya. Jadi kita usir aja, kita lap, makanya sering aja lap terus dengan ekoenzim dan nggak perlu banyak-banyak ya. Basahi lapnya dulu, baru kita semprot bagian-bagian yang kita mau lap, baru kita lap seperti itu, bilas sekali lagi. Nah, ya. Udah banyak? Wah, lumayan juga ya dapatnya ya. Nah, jadi yang pertama ini kalau kita tumbuk, kita masukkan ke plastik yuk. Oke, ini masukkan plastik yang bagian bawah ya. Nah, nanti kalau kita tumbuk halus seperti ini ya, atau kita bejek-bejek gitu aja, dia akan bisa jadi bantal relaksasi. Jadi teman-teman nih, apalagi ibu-ibu yang suka sakit perut, kita bisa masukkan dalam perut kita begini ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, lihat. Oke, masukkan ke dalam. Tapi ini yang ampas. bantal tuh harus keringkan dulu kah? Ya, tadi kan ini sudah diperas ya, udah diperas, lihat tidak, dia udah mulai lembab tapi tidak ada airnya lagi. Nah, ini bisa dipakai. Yuk kita tonjok-tonjok dulu. Nah, kalau bisa dicincang-cincang, jadi dia rata, nggak menggerenjel-gerenjel gitu loh. Ya, kalau nanti dia bisa gampang sobek di plastiknya. Ya, lebih bagus lagi kalau kita pakai plastik yang vakum ya. Nah, vakum seperti ini. Dengan mesin vakum ya, itu akan lebih tahan dan nggak bocor. Tapi ini contoh saja, kita akan pakai kita masukkan plastik ya, klip Bu, ya? yang kita akan double dan dilakban ya. Kita akan lakban biar ya. Rapi. Sudah halus ya Bu ya yang dicontoh ini. Ya, ini kita sudah bejek-bejek halus, udah benar-benar dicincang-cincang juga, dan airnya sedikit aja, nggak perlu banyak, lembab-lembab begitu. Ya. Nah, kalau sudah berubah warnanya atau dia mulai bau atau bocor, itu sudah tidak bisa dipakai ya. Kita bisa tuang ke selokan, nggak apa-apa karena dia sudah hancur kan, seperti itu. Jadi nggak dikira sampah ya, ibu-ibu ya. Oke, segini cukup kan? Segini cukup? Lebih padat lagi, jadi padat seperti lagi. Ini dia tidak ada ruang di kiri kanannya, jadi bikin penuh aja. Mungkin semuanya juga oke. Bagian tubuh yang sakit, pegal-pegal ya Ibu ya. Karena ini sudah di kantong, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Atau mau pakai yang ini, misalnya lututnya sakit, tangannya sakit. Kayak kemarin saya bengkak di sini ya. Maka kita kompres aja langsung ampas ekoenzim ini, taruh di bagian tubuh yang kita sakit itu. Mau dikasih air ekoenzimnya lagi, boleh ya. Nah, silakan dicoba ibu-ibu. Nah, bisa dipadatkan. 2020 ya waktu itu ya, lutut saya sakit. Lalu saya coba dengan kompres ekoenzim ini dengan ampasnya ya, itu sangat membantu sekali. Silahkan dicoba. Halus-halus. Jadi lihat, semua tidak ada yang kita buang ya. Nah, ini lihat ampas, boleh dibilang air yang paling kentalnya ya dibanding yang ini ya. Ini kan yang cair yang pertama, ini yang kedua, dia lebih dedek. Nah, inilah yang kita pakai untuk tuang ke kali, ke depan got kita, jadi bantu mengurangi aroma yang terjadi di situ ya. Apalagi atau banyak kalau ada penyumbatan bisa juga nggak? Ya betul, tapi harus rajin ya, karena ini kan kita nggak pakai kimia apapun, jadi kita harus rajin tuang, dan sekali tuang itu paling nggak 1 liter ya. Biar bisa muat. Nah, ini semua harus ditutup rapat ya, ibu-ibu, nggak boleh dibiarkan terbuka begini, harus ditutup rapat sesuai yang kita mau. Oke? Nah, ini jadi pakai ini konsep bantal kering, ini bantal basah, ya. Kemudian ini sisanya mau dipakai untuk kesehatan atau apa juga harus ditutup rapat. Dan kalau memang ini masih belum dipakai, harus dituang lagi ekoenzimnya, menutupi, merendam gitu. Jadi harus direndam, menutupi ampasnya supaya dia tidak terjadi pembusukan ya. Dan wadahnya harus rapat, nggak bisa seperti ini ya Bapak Ibu, dia nggak akan rapat. Jadi pakai yang tempat kalian membuat tadi. Ini aku ambil dulu ya, atau tempat yang lain. Nah, oke, udah selesai ya. Kayaknya masih kurang rapat, sudah habis apa? Oke. Dia soalnya. Oke, jadi ini contoh ya, Ibu-ibu. Jadi kita bikin sangat rapat seperti ini.
sangat rapat. Jadi kalau bisa tidak ada udara yang lainnya. Lalu kita double. Ini kita double ya. Baru dilakban. Dan dicoba. Ya ini karena ini kecil, mungkin untuk bagian mana yang kurang nyaman atau saat tidur batuk-batuk terus bisa dicoba juga. Kemudian sakit pinggang, sakit perut, ya, sakit kepala. Silakan dicoba ya. Juga ya Bu ya. Oke, dan Gimana ini bisa cara jadi kerjanya itu, Bu? ya ini adalah ion negatif yang dihasilkan ion oleh negatif. ya ekoenzim. Makanya Karena sungguh luar biasa fermentasi ya. itu tadi ya Bu ya. Tuhan kasih ya begitu banyak yang secara alami untuk kita sebenarnya. Dari sayuran, tumbuh-tumbuhan itu yang untuk kita makan, lalu ternyata sampahnya pun menghasilkan sesuatu jika dipakai, diolah dengan yang tepat. Dan ini difermentasi ya sesuai dengan waktunya dan kita bisa pakai. Ya, jadi aku mau coba nanti. Silakan dicoba. Di rumah Ini biasanya aku buang Bu itu. buang ya. Aduh, sayang banget. belum ngerti. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, yuk komen jadi supaya lebih kita belajar lebih banyak lagi dan memanfaatkan alam untuk kebaikan alam juga untuk kita juga. Karena kalau kita juga menjaga lingkungan kita, tentu lingkungan kita akan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi bencana-bencana ya ibaratnya Amin, Ibu. yang menyedihkan itu. Dan ini mau Natal nanti kita bikin yuk parcel yang mana isinya kayak tadi ya. Nah, kita kan ada siapin sabun. Nah, ini nanti sebentar lagi sabunnya jadi seperti ini. Ya, tergantung warna tadi kan. Nah, kemudian kita bisa isi parcelnya dengan sabun batang ya. Nah, ini sabun batangnya. Silahkan lihat lagi di YouTube Ekoenzim Jogja. Nah, kemudian bisa isi apa lagi tadi? Kita bisa bikin begini banyak. Yang ini ya, seperti ini. Dengan nuansa Natal, botol yang lebih kecil misalnya. Ya, bisa gampang dibawa-bawa. Saya di kemasan hampers ya Bu. Betul ya. Kan jadi nggak perlu banyak-banyak ya ibaratnya kita bermodal ataupun kalau kasih parcel Natal itu ataupun hadiah bingung ya kadang-kadang kita mau hadiah apa ya. Nah, kenapa nggak coba hadiah yang ramah lingkungan ya, juga ramah untuk di kulit kita dan ternyata ekonomis harganya. Souvenir pernikahan. Iya, banyak sekali yang bikin sabun ya. Dengan sabunnya. Betul. Nah, ini jadi kalau yang punya sabun ini botol roll on ya, boleh isi dengan campuran ekoenzim juga. Jadi sisa setengahnya kah atau sisa seperempat ya boleh tinggal langsung diisi. Yang murni ya Bu ya, langsung campur aja. Oh, ada satu botol hand sanitizer ya. Yang putih itu, tolong. Iya. Nah, jadi teman-teman nih ya, saya sering menggunakan ini sebagai pengganti kita kalau misalnya jauh ke WC, jauh mau cuci tangan, nggak ada sabun, ya udah, ini adalah hand sanitizer. Kalau tadi pupuk 1:1000, ini 1:400. Berarti 400 ml air kita campur dengan 1 ml ekoenzim, makanya dia warnanya putih kan, lihat. Oh iya. Nah, jadi tinggal apa? Misalnya tangan kita kotor tadi, saya cuci tangan, ya udah begini. Bisa dia juga akan mengering untuk toilet gitu ya Bu ya, kalau kita di tempat umum. Betul, misalnya kita semprot dulu tempat toiletnya kan ini juga sangat bermanfaat. Jadi nggak usah pakai alkohol lagi. Iya, ini alkohol yang alami ya. Kadang-kadang ada yang nggak tahan sama alkohol, lalu jadi kayak pecah-pecah sekali gitu. Kering, pecah-pecah ya. Dan ini sudah ada jurnalnya semua ya. Silahkan mencari di Google jurnal ekoenzim, banyak sekali dari negara-negara luar juga ada. Nah, jadi kita biasanya taruh di dompet nih, taruh di tas kita. Semua yang kita perlukan, P3K dan hand sanitizer itu biasanya kita bawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana ya Bu. P3K tadi yang murni ya, kalau P3K ya. Ya, P3K itu jadi banyak banget dong, betul nggak? Yang kita buat ya hari ini. Seperti obat merah gitu ya Bu ya, P3K bisa untuk luka gitu ya. Betul, jadi tinggal semprot aja untuk luka, dia akan cepat mengering. Cepat sekali mengering. Ya. Nah, ini sabun yang Ibu masih mengaduk terus ya. Jadi biasanya kita akan pakai waktu 20 menit di kompor itu untuk aduk terus ya. Pastikan bubuk mesnya itu sampai hancur. Ini tadi belum. Oh, ini ada pengharum WC ini. Ya, ini tadi yang kering tadi ini ya. Jadi biasanya kita akan buka tutupnya. Jadi kita taruh yang kering-kering tadi di sini. Nah, jadi kita taruh di dalam WC ya supaya aromanya tidak begitu bau. Atau saat kita membersihkan itu pakai apa tadi? Ada multifunction ataupun ya pakai yang sabun sedikit, tinggal kita pakai untuk pembersihan WC-nya juga bisa. Ya, lihat bisa banyak ya. Iya. Berarti bisa kayak pengganti kamper gitu juga ya Ibu ya? Pengganti kamper yang alami. Nah, terakhir nih sabun kita bikin jadi selesai semua ya.
Jadi Nah, ini aduk terus sama Ibu udah Juliana. kental ya, udah kayak busa kue nih, lihat ya. Busa Iya, telur udah ya. mengembang. Ya. Wah. Nah, baru kita masukkan ekoenzimnya sedikit-sedikit ya. Yuk, kita ambil, kita taruh sedikit-sedikit. Nah, ini sudah kental. Nah, sekarang kalau pakai ekoenzim ini sudah mulai cair ya, dikit-dikit. Nah, sudah mulai cair. Nah, tergantung kita mau kental atau tidak. Makanya ekoenzimnya tidak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa, supaya tidak terlalu cair. Misalnya ini contoh setengah ya. Kita coba. Ini lebih spesifiknya buat sabun apa, Bu? Sabun mandi cair. kah? Nah, jadi Sabun- sabun cair itu bisa kita tidak pakai untuk mandi ya. Contohnya Oh. kita pakai untuk cuci tangan, Hmm. cuci baju, cuci piring. Hmm. Nah, ini semua bisa pakai. Nah, lihat. Cuci Oh, cuci baju nggak tinggalkan masalah. yang lama itu nggak usah pakai. Iya, Oh. betul. Jadi ini sudah langsung jadi sabun. Oke. Sedangkan kalau yang di episode awal itu kan kita mencampur setengah. Jadi deterjen yang kita punya setengah bagian, lalu dicampur lagi setengah bagian ekoenzim. Nah, kali Iya. ini kita sudah tidak pakai lagi tuh deterjen yang di luar. Langsung pakai sabun yang sudah kita buat sendiri. Oke. Nah, ini contohnya yang kita mau cuci tangan. Oke, yuk kita coba cuci tangan yuk. Ini sayang Oke, ya. iya, Ada iya, tempat iya. yang lain? Taruh di situ ya. Ini kah? Oke, kita mau cuci tangan di sini. Wadah yang lain ada? Untuk ambil, Wadah kecil nah, ya. untuk ambil airnya ya. Kita mau cuci tangan pakai ini. Yuk kita cuci tangan misalnya. Silahkan. Ya, jadi tergantung kentalnya ataupun Tapi busanya. berbusa juga ini, Busa Bu. ada ya, cuman ini mungkin lebih cair ya. Iya. Ini contoh yang kita buat juga sudah cair. Sekarang kalau kita siram dengan air misalnya, kita cuci aja langsung. Ya boleh itu. Itu udah ini. Atau mau pakai semprot? Langsung aja lama. Semprot nanti aja. Oh, Iya tuh, buka aja. kelamaan ya. Oke, cuci tangan nih. Ada rasa busa, ada rasa kayak sabunnya? Iya, Ada, pasti ada ya. terasa. Ya, Licin-licin cuman mungkin ada, kurang licin-licin. kental aja, tergantung Dan kita mau bikin pakai ini mau juga lebih sih. kental apa enggak ya. Bikin kesat juga di tangan bersih gitu ya. Iya, coba itu. Ya, ternyata juga bisa ya. Nyaman kan? Lihat tuh ada busanya juga loh, lihat di hasil akhirnya Iya. ya. Dan Nah. ke tangan nggak? Thank you. Dan, Dan busanya ini ramah lingkungan ya, Bu ya. Betul, bukan foam booster yang kita beli dari luar yang untuk bikin busa banyak, enggak. Ini busa yang sangat ramah lingkungan. Dipakainya Nah, enak nih, apa ringan gitu loh. Bu. Iya. betul ya. Heeh. Dan kita kalau boleh bandingkan limbah yang keluar Nah, setiap itu. cuci piring, cuci Iya. baju, cuci tangan, itu air yang keluar itu busanya begitu Iya. banyak, Iya. aromanya yang begitu Iya. kencang. Ya kalau kita dekati laundry aja, Iya. wah itu kencang sekali kan aromanya yang mungkin kalau ini kan tanpa pewangi apapun ya yang kita Iya. buat tadi ya. Kita memang Di boleh saluran tambahkan, air. misalnya kita mau tambahkan essential oil kah, atau tadi misalnya kita mau merendam dulu ekoenzimnya dengan F2 yang kita mau biar lebih wangi, atau iya. kita buat ekoenzimnya yang dari buah-buahan semua yang paling wangi. Mhm. Nah, bayangkan semua ampas-ampasnya itu sampai ini ya, sisa limbahnya ini yang keluar bagus sekali. Ya. Dan kita ada satu relawan kita dan juga seorang TNI ya. Beliau adalah ketua dari Ekoenzim Nusantara di Jabodebek ya. Beliau namanya Pak Ketut ya, yang sudah memiliki laundry yang pertama kali di tahun 2020 ya, waktu itu yang membuat sabun ramah lingkungan. Jadi sabun Ekoenzim sebagai sabun laundrynya sampai sekarang. Nggak pakai deterjen sama sekali. Iya, Oh. jadi sudah membuat semuanya sendiri dan bahkan sekarang sudah menjualnya. Ya, sudah 3 tahun, 4 tahun ya yang kita sudah memakai dan sudah menjualnya ke teman-teman kita juga ya. Jadi kita harap ibu-ibu yang Kalau bisa semua UMKM ya seperti bisa itu bikin ya. Heeh. Kita minimal bikin untuk kita pakai dulu. Iya. Coba dari sabun tadi sudah begitu banyak yang kita pakai. Kalau kita bisa berhemat, tidak lagi membeli sabun yang di luar, itu kita sudah menghemat banyak sekali, bukan? Iya, iya. Dan juga Udah untuk sama pembuangannya orang itu. konsumsi. Saya dari tadi begini-begini halus kayaknya. Halus kan? Nah itu dia ya. Dengan Iya. yang tadi lulurannya udah selesai Iya, juga kan? Biasanya kan Iya. kering, kasar gitu Iya, ya. iya. Ini lebih halus. Tinggal ditambahin wewangian kali Ibu ya. Aromaterapi. Ayo, Wangi-wangi. makanya parcel Natal tahun ini kita buat semuanya dengan sabun cair yang banyak manfaat dan ternyata juga nggak kalah ya dengan yang di pasaran sana. Iya, iya. Oke, jadi bulan Juni nanti adalah Hari Lingkungan Hidup. Jadi teman-teman yang sudah buat ekoenzim dan juga bikin sabun manfaatnya ataupun sabun yang lainnya, silahkan
ya, posting dan juga berikan komen di Ekoenzim Nusantara, bisa di Instagram ataupun di YouTube-nya, termasuk di YouTube KAJ ya. Ayo silahkan teman-teman, kita tunggu inovasi yang berikutnya dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Bu Yuliana sudah memberikan banyak sekali ini wawasan baru dan sudah memberikan tips untuk kita tangannya supaya halus. Ya, sabunnya bagus loh. Iya, Cuman memang cair apa enggaknya tergantung kita maunya bagaimana. Mau dibikin kental, tinggal tambahkan garamnya boleh. Ya. Ini nanti nyimpannya udah langsung di nanti kita masukkan ya. aja. Yuk kita masukkan ke sini. Sudah bisa mulai dipakai. Mau pakai sebagai apa? Ini sabun yang multifungsi loh. Jadi mau dipakai untuk sabun, cuci tangan, ataupun cuci baju. Kalau untuk cuci baju dengan warnanya yang coklat ini nggak apa-apa ya, Bu? Nggak masalah. Untuk cuci baju yang warna cerah. Iya, itu Pak Ketut ya, kan beliau seorang TNI dan juga ada laundry. Itu bajunya seperti apa? Pasti kotor dong ya. Damkar misalnya, beliau juga terima baju-baju dari luar itu. Ternyata kotorannya juga luluh lantah loh waktu direndam itu. Kelihatan loh kotorannya semua. Dan ternyata nggak bikin baju putih jadi hitam loh ataupun jadi coklat, nggak. Malah jadi tambah bersih. Ya. Boleh dicoba ini, Win. Ayo, ya semuanya harus coba ya. Nah, jadi lihat di sini banyak juga kan busanya ya. Iya. Tuh. Jadi sama dengan kalau itu sabun biasa kita kalau mau agak cair kita cairkan lagi. Ya. Tambahkan lagi. Tambahkan ekoenzimnya. Ya. Biasanya kita akan biarkan dulu supaya busanya nggak muncul lagi. Tapi ini untuk episode ini paling tidak kita sudah tahu ya, sudah bisa masukkan ke dalam sini. Oke, ini menarik ya Wina ya. Dengan edukasi seperti ini kita jadi tahu ya Wina ya cara membuatnya, pemanfaatannya. Dan kita tuh ternyata bisa partisipasi juga ya Bu Juliana ya. Untuk semakin mencintai bumi kita. Ternyata untuk jaga bumi, untuk mau ikut kontribusi jaga bumi tuh susah apa gampang sih? Ternyata ada yang gampang dari dapur kan. Dan ini semua bisa dilakukan semua ibu-ibu loh. Ya, bahkan sekarang sekolah-sekolah, anak-anak itu dari TK bahkan sampai ke universitas semua sudah kita ajarkan, dan kita harap yang belum ayo bergabung ya, silahkan jadikan Ekoenzim sebagai salah satu wujud kasih pada bumi, dilakukan di rumah, mulai dari rumah Anda dan juga mulai dari sekolah sampai ke tempat kerja, dan jika ada yang punya bisnis nih, mungkin punya kafe, resto ya, kantin, silahkan. Pastikan semua sampahnya kita jadikan Ekoenzim. Oke, tadi udah semua bikin, ini sudah dipanen, terus kan kosong ya. Kalau kosong kita bikin lagi ya. Kenapa? Lanjut karena harus kan, terus berlanjut. Betul. Kalau ngepel kan sebentar habis ya kalau cuma segitu. Jadi kita bikin lagi. Makanya kalau bisa nggak cuma bikin satu ya Bapak Ibu, semuanya bikin banyak-banyak. 1 minggu 1 kali itu lebih bagus lagi. Nah ini contoh yang tadi kita bikin 2 liter lagi yuk. Airnya sudah disiapkan 2 liter. Gulanya kita pakai gula molase 200 gram ya. Nah, kita tuang sampai kita 1, 3, 10 ya. Iya, masih ingat tadi rumusnya 1 gula. 1 bagian gula. Gulanya 200 nih, 200 gram. Maka 3 bagiannya kulit buah dan sayurnya di sini ada kali 3. 200 kali 3. 600 gram. 600. Nah, kemudian airnya 10 dari 200 gula ya. 2 liter. 2 liter. Ini 2 liter saya tidak kasih semuanya karena saya mau campur dulu ya. Oke, Bu Ina tolong campur airnya, nanti masukin dulu airnya. Baru kita kocok-kocok ya. Nah, baru diaduk. Kemudian nah ini sudah bisa masuk ya semuanya. Yuk. Jadi harus komitmen berlanjut terus ya Bu ya. Jadi jangan dibiarin kosong nih. Ya, sampahnya kan ada terus soalnya tiap hari. Yuk nih, tadi ada makan apa? Papaya, apel, pir ya, kita masukin semuanya. Tapi sudah ditimbang ya. Kita sudah timbang lagi Bu, belum bersih. Sampai 600. Masih ada air. Sampai 600 gram tuh. Tadi ada rebus serai ya, nih lagi cuacanya nggak nyaman kan. Nah, minum banyak air rebusan serai. Tapi ini bukan bekas rebusannya loh ya, jadi ujung atasnya. Termasuk ini juga ya Bu ya? Iya, jagung muda masih oke, tapi kalau jagung yang besar itu nggak pakai ya, terlalu besar. Oke, kita masukin di kompos aja yang itu. Nah, lihat semua sayurannya, ada jeruk juga. Nah, lebih banyak jeruk lebih wangi. Seperti ini ya, teman-teman tuh. Jadi udah lebih dari 5 macam. Ada wortel, caisim, serai, kentang. Ya. Sebenarnya minimal 5 gitu ya, boleh lebih ya. Iya, lebih banyak lebih bagus. Makan buah lebih banyak ya. Ini musimnya lagi nggak bagus, kita harus jaga imun.
kita bikin minumannya lebih banyak, lebih sehat, dan ternyata kulitnya juga bisa bermanfaat ya. Selesai deh, gampang kan, tinggal diaduk-aduk ini aja kok. Iya. Gulanya kalau kita timbang 200 harus pas ya, jangan tersisa, sayang banget. Campurin airnya. Kocok. Jadi deh, langsung ditutup rapat. Dikasih tanggal, jangan lupa. Supaya kita tahu 3 bulan kemudian kita bisa panen. Ya. Apalagi kalau bikinnya banyak, nanti bingung yang mana ya yang udah panen. Nah itu ya. Oke, jadi udah jelas ya. Kalau isiannya kadang-kadang Ibu suka bilang kan kalau banyak bawang untuk apa, kalau banyak apa, jadi isiannya lebih kita spesifik. tulis ya. Tuh, jadi lebih baik ditulis. Kalau memang ada bawang, sebaiknya dipisah. Kalau saya pisah karena bawang itu nanti buat pupuk aja. Jadi nggak di dalam. Kalau nggak baunya jadi nggak enak ya di dalam ini ya. Karena kan kita nggak cuma mau buat pupuk aja, banyak macam kan. Nah, kalau kalian cuma buatnya 1 apa 2, semuanya dimasukin bawang, wah rasanya nggak enak nanti. Gitu loh. Oke, tinggal tutup, rapat, kasih tanggal ya. Kasih tulisannya semua di sini supaya tidak salah. Oke? Jelas? Jadi terus berlanjut ya. Gampang kan? Ayo kita mulai. Ya. Sekarang juga. Mari. Ya. Aduh, mudah-mudahan terima berguna, kasih banyak teman-teman. Bu Juliana. Ya, Sama-sama. kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa dari kulit buah, dari sayur-sayur, semua kita bisa olah dan kemudian memberikan manfaat lagi untuk kita sendiri, keluarga, dan juga terutama untuk lingkungan. Ya, terima kasih Bu Juliana. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi juga sahabat obrolan ibu-ibu untuk mencobanya di rumah. Kita nanti mulai coba juga ya Wina ya, untuk cuci baju nih. Silahkan dicoba, minimal untuk cuci tangan dulu. Setelah itu mau coba untuk cuci baju, cuci piring, silahkan ya. Iya. Nah, terima kasih obrolan ibu-ibu. Terima kasih. Kalian luar biasa. Kita akan jumpa lagi nanti di edisi yang mendatang dengan sahabat kami. Semoga semua yang kami bawakan hari ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa.